رمضان tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Ramadan bagi seorang mukmin adalah bulan yang memberikan kegembiraan dan harapan untuk mendapatkan ampunan yang paling besar. Oleh karena itulah, ketika datang Ramadan, seorang mukmin akan berada di antara dua keadaan. Pertama, berharap ampunan, dan kedua, khawatir tidak mendapatkan ampunan. Kenapa merasa khawatir? Karena kata Rasulullah, celaka seorang hamba masuk padanya Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut membuat kita merasa khawatir dan cemas. Apakah nanti Ramadan kita termasuk orang yang diampuni dosanya atau tidak? Maka dari itu, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan meraih ampunan Allah di saat Ramadan. Anak-anakku, sebetulnya meraih ampunan saat Ramadan tidaklah sulit. Kenapa? Karena sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan itu sangat banyak. Terlebih lagi jika kita memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam meraih ampunan tersebut. Nah, apa saja sebab-sebab atau kiat-kiat untuk mendapatkan ampunan Allah tersebut? Yang pertama, kita harus ikhlas. Mengikhlaskan semua ibadah kita hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Oleh karenanya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sebab kedua, kita harus banyak beristighfar. Karena orang yang beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan ampuni. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Oleh karenanya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak beristighfar. Rasulullah setiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita tidak ada jaminan, maka berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab turunnya ampunan yang ketiga adalah berdoa. Allah mengatakan, selama kamu hai anak Adam terus berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Demikian janji Allah kepada kita. Sebab itu, di saat Ramadan, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di waktu-waktu yang diijabah seperti ketika kita sedang berpuasa. Yang keempat adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan puasa kita. Banyak di antara orang yang berpuasa hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi ia masih membicarakan keburukan orang lain, berkata kasar, juga melakukan banyak hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadah puasa. Kelima, bersungguh-sungguh menjaga sholat malam. Sholat malam ini bisa sholat tarawih ataupun sholat tahajud. Meskipun di tengah situasi seperti sekarang ini,
di mana kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid, tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap melaksanakan sholat malam di rumah saja, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Nah, yang keenam adalah kita harus banyak bersedekah. Bersedekahlah baik dengan uang, makanan, ataupun tenaga, meski tidak banyak, namun bila dilakukan dengan penuh keikhlasan, insya Allah di mata Allah akan begitu besar. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kita mencari malam Lailatul Qadar. Kata Rasul, siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka, marilah kita mencari malam Lailatul Qadar, karena beribadah di malam itu sama dengan beribadah selama 83 tahun lamanya. Demikianlah amalan-amalan yang Rasulullah sebutkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah melindungi kita, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Semoga Allah menanamkan rasa takut hanya kepadanya, dan semoga Allah menambahkan ketakwaan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.